Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk mata pelajaran IPA dengan materi Sistem Pernafasan Hewan dan Manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi organ pernafasan pada hewan dan manusia. Kalian menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pernapasan dan jenis penyakitnya. Kalian menjelaskan bagaimana cara memelihara organ pernapasan, dan tentu saja kalian mampu menggambar bagian-bagian organ pernapasan beserta fungsinya. Sistem pernafasan hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Berikut ini adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernafasannya. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya, serangga bernafas menggunakan trakea, ikan bernafas menggunakan insang, amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat yaitu di air dan di darat. Ketika di air dalam fase berudu, amfibi bernafas menggunakan insang, ketika di darat, amfibi bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Buaya termasuk jenis golongan reptil yang bernafas dengan paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia, kucing termasuk golongan mamalia darat, lumba-lumba termasuk golongan mamalia air, yang keduanya bernafas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan manusia. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan manusia, yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, paru-paru yang terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, alveolus yang jika diperbesar seperti buah anggur, bronkus 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus, dan terakhir adalah diafragma. Fungsi organ pernapasan manusia. Hidung sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Faring, tempat pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Laring, melindungi saluran pernafasan dari benda asing. Trakea, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Paru-paru, menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia dibagi menjadi 2, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi. Udara masuk melalui hidung, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, gas oksigen diserap alveolus dan otot diafragma berkontraksi. Proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Otot diafragma berelaksasi, paru-paru mengecil dan rongga dada mengecil. Udara keluar melalui pernafasan mengandung karbon dioksida dan uap air. Faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor fisik. Kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Faktor penyakit. Penyakit yang ditimbulkan adalah flu, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia atau paru-paru basah, dan tuberkulosis atau TBC. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Penyakit sistem pernapasan manusia. Faringitis, radang pada faring karena infeksi. Sinusitis, penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung. Difteri, infeksi pada saluran pernafasan. Rinitis, peradangan pada rongga hidung. ISPA, penyakit yang menyerang bagian hidung, laring, dan tenggorokan. SARS, infeksi saluran pernafasan disebabkan oleh virus coronavirus. Laringitis, radang pada laring, dan tonsilitis, peradangan pada tonsil atau amandel. Cara memelihara organ pernapasan.
menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara, menjaga kesehatan organ pernapasan, menjaga kebersihan lingkungan, tidur malam yang cukup, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan makan makanan yang sehat. Bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Mudah terserang penyakit lumpuh otak, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh, dan mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pernafasan hewan dan manusia sangatlah berperan penting bagi proses kehidupan sehari-hari. Maka, mari kita jaga sebaik-baiknya agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, anak-anak, semoga ilmu yang didapat menjadi berkah ya. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.